Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat yang saya hormati, ya, kembali kita membaca tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Kita masih dalam surah Al-Waqiah, terakhir di ayat 31. Ya, kita masih bahas tentang jannah dan penduduknya. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, lanjutannya, wa rawal Hafidz Abu Ya'la an Jabir qala baina nahnu fi salati adh-dhuhr id taqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa taqaddamna ma'ah. Kata Jabir radhiyallahu an, ketika kami sedang sholat duhur, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam maju ke depan, dan kami pun ikut maju ke depan. Karena zaman itu jamaah wahyu masih turun, jadi kalau ada sesuatu pasti mereka segera mengikuti. Ya, di sini sedang sholat duhur, tiba-tiba Nabi maju ke depan. Jamaah yang di belakang bukan diem, ikutan maju gitu kan. Pernah juga Nabi SAW dalam sholat saat itu pakai sendal. Dan memang lantai Masjid Nabawi pasir, tidak seperti sekarang marmer atau seramik kemudian berkarpet, ya, dari pasir. Pakai sendal, orang-orang juga pakai sendal sholatnya. Di tengah sholat Nabi melepas sendalnya. Nah, orang-orang di belakang jamaah ikut-ikutan ngelepas sendal. Ya, karena memang belum sempurna saat itu, Islam belum sempurna, jadi masih terjadi perubahan-perubahan gitu. Sampai akhirnya menjelang Nabi wafat turun Al-Maidah ayat ketiga, barulah sempurna. Jadi memang bagi kita sekarang ini itu akan melihatnya sebagai sebuah keunikan, ya, unik gitu. Pernah juga ketika sholat itu ada orang bersin, kemudian Muawiyah mendoakannya, yarhamukallah gitu. Lagi sholat nih, namun juga nggak ngerti, awal-awal Islam gitulah ya. Nah, yang udah tahu, dia nggak tahu kalau bacaan-bacaan selain bacaan sholat itu nggak boleh gitu. Nah, jamaah yang lain itu melihat kepada Muawiyah yang bilang yarhamukallah, melotot matanya. Ini juga nggak ngerti juga, iya kan, sama-sama nggak ngerti. Jadi yang satu yarhamukallah dilihatin sama yang lain melotot, ya kan bisa dibayangin ya, lagi baris gitu kan, yang jadi pusat kan satu tuh Muawiyah, semua melotot ke dia gitu, ya kan unik kan. Nah, udah gitu si Muawiyah bilang begini, ngapain lihat-lihat, kata ngomong nih. Tapi Nabi SAW tidak menganggapnya tidak menganggap itu batal gitu, tidak menganggap sholatnya itu batal. Ya, di awal-awal wajar kalau kemudian ada ketidaktahuan. Tapi secara prinsip mereka ingin belajar, iya gitu. Jadi ada udzur karena ketidaktahuan itu ada pada beberapa hal. Seperti ini contohnya, bukan karena nggak mau tahu, tapi karena memang nggak tahu, diberi udzur. Jelas ya jemaah? Oke, sampai ketika Muawiyah bilang ngapain lihat-lihat, terus orang-orang itu nepuk-nepuk pahanya gitu. Nah, nepuk-nepuk gitu ya.
Nah, barulah sadar dia bahwa orang-orang itu mau mendiamkan dia, jangan ngomong, itu isyaratkan. Nah, selesai sholat belum Nabi ngasih tahu, nggak boleh gitu, ya kan? Sholat itu isinya takbir, tahlil, wa qiraatul Quran, nggak boleh dicampur dengan ucapan-ucapan yang lain. Tapi Nabi nggak nyuruh dia ngulangi sholatnya, oke? Jadi wajarlah. Nah, ini pun begitu jamaah. Di hadis yang kita baca sekarang, kejadiannya pas sholat duhur, ya kan? Di tengah sholat nih, terus Nabi maju ke depan. Nah, jamaah ikut-ikutan maju gitu kan, ikut-ikutan maju ke depan. Tsumma tanawala syai'an liya'khudhahu. Kemudian beliau seakan mengambil sesuatu. Ya, pas maju itu mengambil sesuatu. Tsumma ta'akhkhar. Kemudian beliau pun mundur. Tadi kan maju dikit terus mundur. Taib. Falamma qada sholata, setelah beliau selesai sholat, yaitu salam, qala lahu Ubay bin Ka'ab. Kemudian Ubay bin Ka'ab berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sana'tal yawm fi sholati syai'an ma kunta tasna'uh. Wahai Rasulullah, Anda melakukan di hari ini di dalam sholat sesuatu yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya. Bismillah. Alhamdulillah. Baik. Lalu Nabi SAW mengatakan, innahu uridat alayyal jannah. Sesungguhnya ditampakkan jannah kepadaku tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menampakkan jannah kepada Nabi Muhammad SAW. Kan ini belum kejadian, karena masih fase dunia. Tapi ditampakkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ma fiha minaz zahrati wan nudrati, dan berbagai macam keindahan yang ada di dalamnya. Fa tanawaltu minha qitfan min inabin li'atikum bih. Kemudian aku ingin mengambil dari jannah itu anggur, ya. Kitfan itu sepotek, sepotong itu nggak tahu berapa biji, kita kan nggak tahu kan, namanya juga anggur macam-macam kalau dipotek tangkainya itu, ya kan gerombol tuh, ya bisa 2, bisa 3, 4, 5, terserah dari mana potekannya kan begitu. Taib. Ya, untuk aku tunjukkan kepada kalian. Jadi gitu. Fahila baini wa bainah. Akan tapi aku dihalangi. Aku dihalangi, enggak bisa. Karena memang belum waktunya kan. Belum waktunya. Walau ataitukum bih, seandainya aku berhasil mengambilnya dan aku berikan kepada kalian, la akala minhu, ya, man bainas sama'i wal ard la yankusunah. Kalau aku berhasil mengambilnya dan kuberikan kepada kalian, niscaya akan bisa dimakan oleh orang-orang yang banyaknya antara langit dan bumi, dan itu tidak berkurang. Itu anggur, cuman sepotek aja, luar biasa ya. Jadi hanya kesamaan nama saja jamaahnya. Kalau disebut dalam Al-Quran anggur, dalam hadis anggur, beda antara di dunia dengan di akhirat. Hanya namanya aja yang sama, tapi hakikatnya berbeda. Nah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib. Sama juga seperti dalam hadis Nabi SAW bersabda, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Jadi yang menghalangi dia hanyalah kematian. Kalau enggak mati ya enggak bisa masuk surga. Jadi prosesnya harus mati dulu, karena itu yang harus dilewati tahapannya.
ya kan? Artinya selesai baca ayat kursi, masuk surga langsung nggak bisa, karena harus mati dulu, gitu. Nah kayak tadi juga Nabi SAW ya mau mengambil suatu ya buah, yaitu anggur dari jannah, tapi kemudian dihalangi, belum waktunya. Tapi Nabi menggambarkan kepada yang hadir saat itu, seandainya aku berhasil dan itu dimakan oleh orang yang jumlahnya antara langit dan bumi, nggak akan habis. Nikmat ya jannah. Allahu Akbar. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian warawal Imamu Ahmadu an Amir bin Zaid al-Bakali anau sami'a Utbata Ibn Abdis Salmi yaqulu ja'a Arabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad meriwayatkan dari Amir bin Zaid al-Bakali bahwa dia mendengar Utbah bin Abdis Salm mengatakan, datang Arab dusun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasa'alahu 'anil haudi. Kemudian dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang telaga. Tentang telaga. Setiap nabi itu diberi telaga, diberi danau, dan danaunya Nabi Muhammad SAW itu yang paling besar. Taib, yang paling besar. Jumlah gelasnya sebanyak bintang di langit, banyak banget. Siapa yang minum seteguk tidak akan haus selamanya. Allahu Akbar. Wa dzakaral jannah. Kemudian Nabi SAW menyebut tentang jannah. Tsumma qala al-a'rabi, kemudian Arab dusun itu berkata, fiha fakihah, wahai Rasulullah, apakah di dalamnya ada buah-buahan? Qala na'am, iya ada. Wa fiha syajaratun tud'a tuba, dan di surga ada sebuah pohon yang disebut dengan tuba. Fadzakara syai'an la adri mahu. Kemudian beliau menyebutkan sesuatu di mana aku nggak tahu apa itu, kata Jabir. Kata Utbah. Qala ay syajarah. Ay syajari ardina tushbih. Arab dusun tersebut bertanya, pohonnya mirip dengan pohon kita yang mana wahai Rasulullah? Di bumi kan ada pohon-pohon juga. Pohon di jannah itu yang namanya tuba tadi mirip dengan pohon yang mana kalau di bumi ini? Taib. Lalu Nabi SAW mengatakan, laisat tushbihu syai'an min syajari ardik. Tidak ada yang mirip sama sekali dengan pohon yang ada di bumi. Jadi kalau disebut pohon, ya sudah kita paham makna pohon, ya. Tapi hakikatnya berbeda. Seperti apanya pasti berbeda. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ataita Syam? Apakah engkau pernah pergi ke Syam?" Syam itu ke utara ya. Syam itu sekarang itu terbagi menjadi 4 ya negara. Ada Lebanon atau Libanon, Yordan atau Urdun, kemudian Palestina, satu lagi Syria. Nah, dulu itu disebut Syam. Bagian utara Ka'bah itu Syam, bagian selatan itu Yaman. Kalau sekarang kan udah dibatasi dengan border-border ya, batas-batas negara. Kalau dulu enggak ada. Pokoknya bagian utara Ka'bah itu namanya Syam, bagian selatannya itu Yaman. Nah, itu orang ditanya sama Nabi, pernah enggak pergi ke Syam? Belum pernah katanya. Belum pernah. Qala tushbih syajaratan bisyami tud'a al-jauzah. Baru di situ Nabi menyebutkan ada mirip seperti pohon yang ada di Syam yang namanya jauzah. Jauzah
itu tambutu ala saqin wahidin wa yanfuru syu'alaha, di mana pohonnya itu batangnya itu satu, terus menjulang ke atas baru menyebar. Apa itu namanya? Coba saya mau cek. Jauzah. Bukan zaujah. Kalau zaujah istri, ini jim dibalik ya. Coba cek dulu. Nah, ini ada nih. Kamiling. Jacklandasis. Ya, jadi dari satu batang itu baru kemudian menyebar ke atas. Kayak gini nih ya. Kelihatan kan ya? Ya, kelihatan lah. Ya, ini bisa di googling. Mirip gitu aja. Jauz walnut. Jackalens. Baik. Nah itulah. Nah ada yang mirip kayak gitu. Mirip ya, tapi enggak kayak gitu. Namanya gini jamaah. Perlu diketahui bahwa ada istilah mithil, ada istilah syibh. Ya. Kalau misalnya ada gelas ini dua dengan produk yang sama, dengan cetakan yang sama, produksi yang sama, ya kan? Ada dua. Di sini satu lagi ya. Saya akan mengatakan ini sama dengan ini, sama. Mithil. Ya. Kalau misalnya ada beda cetakan, misalnya beda produksi ya, dengan merek yang berbeda juga, mungkin di sini ada tekukan sedikit dan sebagainya, itu dikatakan syibh. Gelas yang ini mirip dengan yang ini. Kalau mithil itu hampir 100% atau 100%, sekitar itu. Kalau syibh itu di sekitar angka 80%. Jadi enggak sama, tetap enggak sama. Kalau dikatakan mirip, tetap enggak sama. Oke. Nah di sini Nabi SAW mengatakan ada pohon di surga namanya tuba. Oke. Dia mirip sebuah pohon di Syam namanya jauzah, tapi jackalens tadi. Di mana batangnya itu satu naik ke atas, enggak ada cabang sama sekali, baru kemudian menyebar di atas. Seperti yang saya tampakkan tadi. Nah, itu mirip dengan itu. Kemudian Badui itu bertanya, ma'idamu asliha, seberapa besar bagian bawahnya, bagian dasarnya? Taib. Lalu Nabi SAW mengatakan, lawirtahalta aw lawirtahalat jada'atum min ibili ahlik ma ahatat bi asliha hatta tankasiru tarkutuha haraman. Kalau seandainya onta milik keluargamu, jadaah itu onta yang berusia sekitar 3 tahun, itu namanya jadaah ya. Jadi masih sangat kecil. Terus dia akan berusia terus bertambah. Nah di usia 5 tahun di situ baru sah dijadikan sebagai hewan kurban. Kalau sapi 2 tahun, kalau kambing
1 tahun, kalau domba 6 bulan. Artinya ini masih muda, ya. Sampai onta itu tua disuruh keliling pohon itu, ini untuk menunjukkan gedenya pohon itu. Sampai tua dan nggak bisa lagi jalan, itu belum bisa muterin, ya, batang pohon tersebut, saking gedenya. Onta disuruh jalan tuh jalan agak cepat itu, untuk sekedar mengitari apa pohon itu. Mulai jada usia 3 tahun sampai dia tua, sampai nggak bisa jalan, belum nyampe, belum bisa muterin, saking gedenya. Nabi SAW memberikan analogi itu untuk menunjukkan gedenya pohon itu. Nah, itu di jannah. Terus qala fiha inab, wahai Rasulullah, apakah di jannah ada anggur? Apakah di jannah ada anggur? Kata beliau SAW, na'am, ada anggur, ya. Terus fama idhamil angkud, seberapa besar satu ininya, satu apa sih namanya, kalau tandan kan pisang ya, apa kalau anggur apa, tangkai ya, setangkai lah ya, setangkai anggur. Oke, setangkai, segede apa setangkainya? Gedenya satu tangkai anggur masirat syahrin, perjalanan sebulan, lil ghurabil abqa wala yaftur, perjalanan sebulan burung gagak, sebulan nggak berhenti, pokoknya terbang aja terus. Jadi sejauh perjalanan burung gagak selama sebulan tanpa henti, segede itulah anggurnya satu tangkai. Makanya yang bilang nggak sama kemarin kan sebutkan dalam surat An-Naba kan, wa inaban wa qatba, ada juga anggur. Kalau kita ke toko anggur ya kayak gitulah, macam-macam anggurnya kan. Tapi anggur di jannah nggak. Di sini Nabi hanya menggambarkan tentang gedenya, detailnya enggak. Memang sepotong-sepotong, memang enggak detail. Ya, karena ini semua hal gaib, enggak kasat mata. Gedenya segitu. Ya kalau terbangnya burung gagak selama sebulan bisa diukur, ya kan? Tapi itu sudah menunjukkan besarnya setangkai anggur itu. Kalau setangkai anggur kita kan cuma segini aja kan ya, setangkai gitu kan, bijinya segini kan, apa namanya, buahnya itu. Taib, ini sebulan perjalanan burung gagak, nggak berhenti. Fama idhamul habbah, seberapa besar bijinya? Tadi anggur, kemudian tanya bijinya. Nabi bertanya, hal dabah abu kataisan min ghanamih qat adiman, pernah enggak bapakmu nyembelih seekor kambing yang gede? Ditanya biji, Nabi tanya balik, pernah enggak nyembelih kambing? Ini sekali lagi untuk analogi yang lain nih, untuk menunjukkan gedenya biji tadi, biji anggur. Ya, qala na'am, kata Badui, pernah. Ya, domba yang gede, yang gede pokoknya, yang gemuk. Taib, sembelih. Taib.
fasalakha ihabahu fa'atahu ummak. Faqala ittakhidhi lana minhu dalwan. Pernah enggak bapakmu setelah menguliti kambing tersebut kemudian memberikannya kepada ibumu untuk dibersihkan, kemudian bapakmu bilang, buatkan ember dari kulit kambing ini. Kata Badui itu, naam, iya. Iya, pernah. Oh, zaman dulu bikin ember kan dari kulit ya, ember buat ngambil air. Qala al-A'rabi, Arab dusun itu berkata, fa inna tilkal habbah ya latashba'ani wa ahli baiti. Kalau memang bijinya itu segede itu, baik segede ember tadi itu, ya, itu sudah cukup membuatku kenyang dan keluargaku kenyang. Kata Nabi SAW, na'am wa amatu ashiratik. Iya, dan untuk seluruh keluarga besarmu. Bukan hanya keluarga kecil ring satu, tapi untuk seluruh keluarga besarmu. Di situ ada paman, di situ ada ponakan, di situ ada nenekmu, kakek, apa segala macam. Itu bijinya segede itu. Ya. Subhanallah. Nah, itu anggur yang ada di jannah, yang diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Jadi sekali lagi jamaah ini menunjukkan betapa buah-buahan di jannah itu pasti berbeda dengan yang ada di dunia. Baik, kita lanjutkan. Ayat berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah. La maqtu'atin wa la mamnu'ah ay la tanqati'u syita'an wa la saifan. Enggak pernah habis karena enggak kenal musim. Buahnya ada terus. Ya. Enggak musim panas, musim dingin, ada terus, enggak pernah putus. Bal akluha daimun mustamirun abadan. Buah-buahnya selalu ada selamanya. Mahma talabu wajadu. Kapan mereka ingin, mereka dapatkan. Jadi penduduk surga ketika ingin buah apapun mereka langsung dapat, enggak mesti nyari dulu dan enggak tunggu musim. Ya, begitulah buah-buahan yang ada di jannah. La yamtani'u 'alaihim biqudratillahi syai'. Ya. Mereka tidak terhalangi sedikit pun. Ya, ini karena kuasa Allah Subhanahu wa taala, bisa. Allah bikin bisa. Ya. Wa qala Qatadah la yamna'uhum min tanawuliha 'udun aw syaukun aw bu'dun. Tidak ada yang menghalang mereka untuk mengambil buah-buahan tersebut. Apakah itu ranting atau batang, enggak membuat mereka terhalangi untuk ngambil. Gampang aja ngambil. Syaukun, duri, enggak ada duri-duri. Bu'dun, jauh, enggak ada. Mendekat malahan. Sampai Allah firmankan kutufuha daniyah. Mereka memetik dari tempat yang dekat. Dekat petikannya. Tek. Luar biasa ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa furushim marfu'ah. Wa furushim marfu'ah ay 'aliyatun wati'atun na'imah. Masyaallah. Wa furush. Jadi tempat tidur yang dibuat tinggi, yang nyaman, sangat nyaman, tinggi, nyaman, enak sekali. Kalau sebelumnya dipan-dipan, ini tempat tidur. Ya. Baik. Marfu'ah, ditinggikan.
dengan perhiasan-perhiasan yang indah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, inna ansha'nahunna insya'a. Sungguhnya kami ciptakan mereka faja'alnahunna abkara, dan kami jadikan mereka semua gadis. Allah Subhanahu wa taala buat bidadari itu selalu gadis. Nah, tapi kok tiba-tiba memakai kata ganti hunna? Ya, ini jamak muannas. Padahal sebelumnya wa furusin marfu'ah. Ya, ranjang-ranjang yang ditinggikan, dihiasi, indah, nyaman. Kok tiba-tiba kata gantinya hunna, abkaro, ya kan? Nah, ini menunjukkan bahwa itu bukan hanya sekedar ranjang kosong, hanya sekedar ranjang. Ada pasangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, yaitu istri-istri di jannah. Taib. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, kami yang ciptakan untuk penduduk jannah, dan kami jadikan mereka selalu gadis, uruban atraba, ya, uruban atraba. Taib. Mereka ini adalah wanita-wanita yang sebaya, ya, yang sebaya dengan penduduk jannah, seperti dalam surat An-Naba, ya. Baik. Atrab itu fi sinnin wahid, artinya di umur yang sama, sebaya. Dalam hadis Nabi SAW menyebut bahwa penduduk jannah itu usia antara 33 sampai 40 tahun. Muda, puncaknya masa muda. Baik. Dan di usia itulah mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dari bayi. Udah langsung jadikan seusia. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala membuatnya. Sebagaimana nanti di jannah enggak ada yang tua, enggak ada. Semua berubah menjadi muda. Enggak ada yang kecil juga, semua berubah menjadi di usia itu. Ya. Baik, kecuali memang anak-anak yang kecil yang saya maksud yang udah dewasa, ya. Ada udah dewasa tapi meninggal dunia itu. Tapi kalau anak-anak yang belum dewasa kemudian meninggal dunia, mereka jadi pelayan-pelayan surga kalau memang nggak pernah melakukan perbuatan jelek, gitu. Taib. Uruban atraba. Uruban ay mutahabbibat, itu maknanya. Mutahabbibat ila azwajihin. Jadi benar-benar dibuat oleh Allah cinta kepada suami mereka, cinta kepada suami mereka, dibikin begitu. Dan bidadari-bidadari ini enggak pernah disentuh oleh jin maupun manusia, dan pandangan-pandangan mereka tertunduk, ya, seperti itu. Dan mereka ini memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pasangannya. Artinya kalau itu yang milik si A misalnya, ya untuk si A saja, untuk si A saja, dan itu pasangannya di jannah. Ya, kalau kita sebut ya istri di jannah, gitu. Ya istri, sebagaimana di bumi, ya, istri pasangan. Terus, dan sifatnya sangat sayang kepada suaminya. Barakallahu fiik. Adzan dulu, ya.
Jemaah yang dimuliakan Allah, dalam hadis yang panjang tentang kejadian hari kiamat, hadis tentang tiupan sangkakala, cerita dari Nabi SAW. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashfa'u lil mu'minina kullihim fi dukhulil jannah. Bahwa Rasulullah SAW memberikan bantuan atau syafaat kepada kaum mukminin secara keseluruhan untuk masuk ke dalam surga. Fayaqulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qad syafa'tuka, aku telah izinkan kamu memberikan syafaat. Wa adintu lahum fi dukhuliha, dan aku izinkan buat mereka untuk masuk ke dalam surga. Jadi ini adalah syafaat khusus bagi Nabi SAW, syafaat kepada penduduk surga untuk masuk ke dalam surga. Karena calon penduduk surga itu nggak bisa masuk dalam surga kalau nggak Nabi Muhammad duluan yang masuk surga. Itu makna syafaat beliau. Itu syafaat khusus ya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, ati babal jannah wastaftih, aku datangi pintu surga, kemudian aku minta pintunya dibuka, ketok. Kemudian malaikat penjaganya bertanya, man, siapa? Muhammad. Kemudian malaikat itu mengatakan, bika umirt alla aftaha babal jannati li ahadin qablak, karenamu aku diperintah untuk tidak membukakan pintu surga pada siapapun sebelum dirimu. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah orang pertama yang masuk ke surga. Taib. Nah, kembali ke hadis ini, bahwa Rasulullah SAW memberikan syafaat pada kaum mukminin semuanya untuk masuk dalam surga. Dan Allah berfirman, aku sudah izinkan kamu ya untuk menyalurkan syafaat, dan aku izinkan kepada mereka untuk masuk surga. Fakana Rasulullah SAW yaqul, adalah Nabi SAW bersabda, walladzi ba'atsani bil haqq, demi yang mengutusku dengan kebenaran, ma antum fid dunya bi'a'rafa bi azwajikum wa masakinikum min ahli jannati bi azwajihim wa masakinihim. Tidaklah kalian ya di dunia itu lebih kenal dengan istri-istri kalian masing-masing dan tempat tinggal kalian masing-masing dibandingkan dengan kenalnya ahlil jannah dengan tempat tinggal dan istri mereka masing-masing. Jadi ini Nabi ngasih perbandingan. Kita nih kalau dari masjid pulang kan ke rumah kita masing-masing, kan kita tahu rumah kita dan siapa pasangan kita yang ada di rumah, kan tahu ya. Penduduk surga lebih kenal lagi kepada rumahnya dan kepada pasangannya di jannah, padahal belum pernah ketemu, belum pernah ke sana. Jadi artinya apa? Enggak akan nyasar, itu enggak akan salah alamat, itu maksudnya. Luar biasa ya, padahal belum pernah kan? Ya. Tapi dibuat begitu oleh Allah Subhanahu wa taala, kenal. Apalagi dengan istri itu, dari bidadari kenal ini istrinya gitu. Ini bukan. Pokoknya yang bukan itu nggak akan pernah ketemu. Yang menjadi istrinya pasti akan ketemu dan dia kenal. Taib. Itu kata Nabi SAW, dibuat demikian. Kemudian fayadkhulur rajul minhum, salah seorang dari penduduk surga masuk ke tempatnya, ke jannah miliknya, ala sintain wa sab'ina zaujah. Ya, ketika masuk di surga yang disiapkan untuknya isinya 72 istri bidadari. Taib, sab'ina mimma yunsyi'ullah, 70 dari yang Allah ciptakan langsung di jannah. 70 di sana. Wa thintain min waladi Adam, sementara 2 orang itu dari anak Adam manusia kayak kita. Jadi 2 dari bumi, yang 70 dari yang Allah ciptakan langsung. Taib, ini hadis sahih ya. Lahumma fadlun ala man ansya'allah,
keduanya, yaitu istri yang dari bumi itu, memiliki keutamaan dibandingkan dengan bidadari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kelebihannya dari sisi mana? Bi ibadatihima Allah fid dunya, karena mereka beribadah kepada Allah di dunia. Itu dia. Jadi ketika misalnya suami istri soleh solehah, pasti akan ketemu nanti di jannah. Dan istrinya tersebut ya akan menjadi istri yang lebih utama dari bidadari yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Tapi kemudian bisa enggak hanya saya saja ya Allah mintanya dalam doa gitu? Ya enggak lah, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala pasti, kan enggak ada lagi rasa cemburu. Dicabut oleh Allah sebagaimana dalam hadis. Enggak bisa nanti kita berdua saja, enggak ada kayak gitu. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah beritakan melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yadkhulu 'alal ula minhuma fi ghurfatin min yaqutah. Ya. Orang tersebut masuk kepada yang pertama dari dua anak Adam tadi, ya, di sebuah ruangan yang indah sekali dari permata, intan, berlian luar biasa. Ala sariri min dhahabin mukallalin bil lu'lu'. Di atas ranjang dari emas yang dihiasi dengan intan permata. Itu kamarnya di jannah. Alaihi sab'una zaujan min sundusin wa istabrak. Ya, kemudian di atasnya ada 70 pasang sundus istabrak, ini semua dari sutra. Sundus itu kain-kain dari sutra, istabrak juga begitu. Jadi ada yang di ranjang, ada yang di lantai, itu ada 70 pasang. Taib. Wa innahu la yad'u yadahu baina katifaiha. Ya, orang tersebut memegang salah satu pundaknya, pundak istrinya tersebut. Tsumma yanzuru ila yadihi min sadriha. Kemudian dia melihat dari tangannya itu, ya, dari dadanya, miwara'i thiyabiha, dari belakang atau dari balik pakaian yang dikenakan, wajil diha walahmiha. Ya, jadi pakaian yang dikenakan itu bagus, transparan, taib, kelihatan kulitnya yang bagus juga. Wa innahu la yanzuru ila mukhi saqiha. Kemudian lihat bagian betisnya juga indah, glowing gitu, ya, bening, benar-benar bening. Pokoknya nggak ada yang di dunia ini ya. Kok boncel-boncel, kalau di ini yang anak Adam yang ketika masuk surga berubah semua jamaah. Kita nggak bicara yang apa, yang ada korengnya, yang ada apa, nggak ada, semua berubah. Semua berubah. Allahu Akbar. Apalagi yang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa innahu la yanzuru ila mukhi saqiha kama yanzuru ahadukum ila silk min qasbatil yaqut. Subhanallah. Jadi ngelihat ke bagian betis yang indah, yang glowing itu seperti ngelihat intan permata. Ya. Yang halus ya. Kabiduhu laha mir'ah. Kabiduh, bagian hatinya itu seperti ada cermin gitu. Wa kabiduha lahu mir'ah. Ya, jadi di hatinya masing-masing yang laki atau yang ada semacam cermin. Fa bainama huwa indaha la yamalluha wala tamalluh. Ya. Ketika penduduk surga itu di tempat istrinya, dia enggak bosan, sebaliknya istrinya juga enggak bosan. Nah, itu beda kalau di dunia. Ada bosannya, ada capeknya, ada marahnya, ada gemesnya, ada macam-macam ya. Itu kehidupan dunia. Tapi di jannah enggak ada bosannya, enggak ada capeknya. Wala yatiha mim marra illa wajadaha udhara. Ya. Dan tidaklah penduduk surga itu mendatanginya melainkan dia dapati istrinya selalu dalam keadaan gadis. Setiap kali datangi gadis lagi. Wala yafturu dzakarah, dan enggak akan pernah layu. Ini bahasa kiasan ya. Enggak pernah layu. Ketika datang di situ enggak pernah layu. Baik. Wala tashtaki kubulah. Demikian pula sebaiknya pasangan enggak merasakan perih, lecet apa segala macam. Illa annahu la maniyah wala maniyah. Hanya saja
tidak sampai keluar cairan. Gitu. Ini juga kata-kata kiasan ya. Insya Allah difahami. Taib. Wala ya'tiha, mana tadi? Fa bainama huwa kadzalik itnudi, ketika dalam keadaan seperti ini, karena mereka enggak bosan ya. Masih satu itu aja. Tiba-tiba ada yang manggil, "Inna qad arafna annaka la tamallu wa la tamallu." Sungguhnya kami tahu, yang manggil tadi ya, bahwa kamu enggak bosan dan dia pasanganmu juga enggak bosan. Karena senang kan dalam kebahagiaan. Illa annalaka azwajan ghairaha, tapi ingat kamu masih punya istri yang lain, bukan ini aja. Diingetin, kayak apa namanya? Announcer. Halo, halo. Itu masih ada yang lain gitu. Gitu coba. Subhanallah ya. Fayakhruj, akhirnya keluar dari kamar itu, kamar yang indah dari emas apa segala macam tadi kan. Fayatihinna wahidatan, kemudian datang, ditangi satu-satu sampai tadi 72 ya. Setiap kali dia datang pada yang satu, dia merasakan sama seperti yang sebelumnya, enggak pernah capek, bosan, layu apa segala macam dan seterusnya sampai 7. Lah aktivitasnya cuman ya aktivitasnya begitu jamaah, lapar, makan, datang terus gimana coba? Jamaah, mau korbanin kenikmatan akhirat dengan kenikmatan sesaat dunia yang haram? Enggak mungkin lah ya. Allahu musta'an. Jamaah, sabar dengan cobaan-cobaan hidup di dunia. Sabar. Jangan sampai kenikmatan abadi seperti itu ditukar dengan kenikmatan haram sesaat. Ingat, kalau kenikmatan halal boleh. Iya kan? Kan kita menikmati juga hidup di dunia kan? Menikmati yang halal boleh, yang haram jangan. Maka jangan ditukar kenikmatan yang abadi tadi dengan kenikmatan haram sesaat di dunia. Subhanallah. Kullama jaa wahidah, setiap kali datang kepada yang satu, qalat, maka dia berkata, wallahi ma fil jannah syai'un ahsanu mink. Demi Allah, kata istrinya, tidak ada di surga yang lebih baik daripada dirimu. Subhanallah. Itu kan bikin bikin penduduk surga berbunga-bunga, iya kan? Bikin seneng tuh, dihibur seperti itu. Subhanallah. Wa ma fil jannati syai'un ahabbu ilayya mink, dan tidak ada di jannah ini yang lebih aku cintai daripada kamu. Indah, kata-kata yang indah selalu. Enggak ada marah, enggak ada cemburu, enggak ada ini, enggak ada itu. Subhanallah, indah. Setiap kali datangi istrinya satu, kalimat yang muncul adalah kalimat-kalimat yang indah. Ya, bukan caci maki, bukan marah-marah, bukan, indah. Allahu akbar. Itulah di jannah, semoga kita mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Sampai sini aja, Pak. Ceritanya masih panjang nih nanti insyaallah. Pertemuan berikutnya lagi. Barakallahu fiik. Cukup ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.